Pada saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain dalam aspek sistem pendidikan. Salah satunya yaitu pengaruh kurangnya literasi atau minat baca pada siswa maupun mahasiswa, sehingga berpengaruh pula terhadap kemampuan dalam berpikir kritis sumber daya manusia di Indonesia. Ditambah gempuran era digitalisasi juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Era digital yang menawarkan segala bentuk kemudahan nyatanya masih belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan belum bisa meningkatkan literasi atau minat baca dan daya berpikir yang kritis pada masyarakat. Suatu bangsa yang berkualitas, di dalamnya pasti terdapat masyarakat yang intelektual dan berpengetahuan luas. Sementara itu, intelektual masing-masing individu diwujudkan dari seberapa banyak wawasan yang diperoleh. Sedangkan wawasan tersebut dipengaruhi oleh informasi yang ditemukan, baik secara tuturan maupun tulisan. Dengan demikian, semakin tingginya peradaban suatu bangsa, maka semakin banyak pula penduduk yang antusias dalam meningkatkan wawasannya. Umumnya, budaya suatu bangsa berkaitan erat dengan budaya literasi. Budaya baca yang dihasilkan dari temuan-temuan kaum cendekiawan kita berpengaruh terhadap faktor kebudayaan dan peradaban. Hasil temuan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang menjadikan warisan literasi bermanfaat bagi dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa budaya literasi memiliki peranan penting dalam melahirkan bangsa yang berkualitas melalui masyarakat yang intelek. Menurut Witanto, menyatakan faktor penyebab kurangnya literasi yaitu: pertama, permasalahan di dalam lingkungan sekolah, seperti terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti kurangnya ketersediaan perpustakaan, juga buku-buku bacaan yang bervariasi. Kedua, faktor lainnya ialah situasi belajar yang kurang memotivasi para siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku paket. Terakhir, kurangnya role model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Sedangkan jika kita amati permasalahan di luar sekolahnya, itu faktor penyebab kurangnya literasi, yakni meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik, berkembangnya handphone dan internet menyebabkan kurangnya minat manusia terhadap buku. Banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib membaca, dan keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku. Sehingga menurut Witanto menyatakan bahwa dampak yang terjadi apabila tidak memiliki minat dalam membaca yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat, yaitu sering terjadinya suatu masalah dalam memahami, menguasai, serta menggunakan sebuah ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada. Kurangnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan minimnya cara pola pikir positif seseorang, sehingga orang tersebut mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Minimnya minat baca mengakibatkan kreativitas pada seseorang tidak akan berkembang, serta mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial. Kerugian yang akan ditimbulkan bagi negara akibat faktor kurangnya literasi budaya pada generasi muda sekarang ini, negara akan kehilangan aset sumber daya sebagai kontribusi generasi muda dalam kemajuan bangsa yang berkualitas
dan produktivitas yang tinggi. Rukun iman ini. Ayo baca rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itulah seputar video kontribusi sosial saya dalam aspek pendidikan. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia negara kita itu termasuk cukup rendah. Hal ini dikarenakan masalah kurangnya budaya literasi. Menurut saya, aspek pendidikan itu aspek yang paling penting dari keseluruhan aspek. Karena pendidikan itu dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan unggul dalam segala bidang aspek. Kedua, dengan adanya pendidikan itu akan memberikan dampak positif bagi kemajuan negara kita sendiri. Dan negara Indonesia ini bisa mewujudkan tujuan negaranya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga akan membawa dampak positif terhadap meningkatkan ketahanan nasional. Namun disayangkan pada saat ini kita lagi krisis budaya literasi ya. Saya juga sebagai mahasiswa ini merasa tersindir karena seperti yang kita ketahui mahasiswa juga terjadi krisis seperti itu. Dan mahasiswa sekarang ini kebanyakan memilih untuk copy paste, plagiat, dan tidak mencantumkan sumbernya. Itulah hal-hal negatif yang seharusnya dihindari oleh mahasiswa sendiri. Namun semuanya itu butuh kesadaran diri dari masing-masing individu. Iya, saya tahu bahwa menyadarkan diri sendiri untuk menjauhi hal-hal negatif seperti itu memang sulit. Tetapi kita ya seharusnya menekankan pada diri sendiri untuk melakukan pembiasaan dan mendisiplinkan diri sendiri untuk selalu berusaha sendiri tanpa bergantung dari orang lain. Nah, ada beberapa upaya atau langkah agar masyarakat Indonesia ini dapat meningkatkan budaya literasi. Dan itu dibutuhkan oleh 4 peran. Pertama, peran orang tua. 2, peran guru. 3, peran pemerintah. 4, peran desa. Pertama, meningkatkan sebuah pelayanan perpustakaan baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat desa setempat. Saya ambil contohnya adalah inovasi pelayanan perpustakaan dan tempat bermain anak-anak seperti Rumah Lali Gadget yang ada di Sidoarjo. Itu menurut saya adalah sebuah inovasi yang kreatif, menyediakan rumah perpustakaan dan lain sebagainya. Kedua, membiasakan diri untuk memiliki rasa suka terhadap membaca. Ini dimulai dari lingkungan keluarga, seperti membangun minat baca pada anak usia dini, menyediakan sebuah tempat perpustakaan kecil di dalam rumah, membuat aturan yang mewajibkan anggota keluarga untuk senantiasa membaca buku. Di dalam lingkungan guru, yakni memperbaiki sebuah pola pembelajaran. Mengendalikan atau membatasi anak dalam penggunaan media digital elektronik seperti gadget dan televisi. Terakhir, membangun kerjasama baik orang tua, guru, dan kelembagaan kembali kerjasama dengan penerbit maupun percetakan buku dalam pengadaan buku yang murah dan berkualitas.